Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum sistem rantai pasok. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Andrian dari kelas PDN 4A dengan nomor mahasiswa 1714555. Langsung saja. Di sini untuk makalah 1, saya mengambil judul pengenalan persediaan dengan metode probabilitas model key backorder. Dan makalah 2 yaitu analisis pengenalan persediaan suku cadang dengan metode probabilitas model key backorder. Makalah 2 ini merupakan implementasi teori dari makalah 1, yang mana material yang diambil di sini adalah suku cadang, karena suku cadang memiliki keterkaitan erat dengan probabilitas, yaitu permintaan yang tidak kita ketahui secara pasti. Berikut adalah latar belakang dari makalah ini. Yang pertama adalah mengenai pentingnya persediaan. Seberapa penting itu persediaan? Persediaan bagi suatu perusahaan merupakan unsur yang sangat penting demi menjaga kebutuhan konsumen. Karena yang kita ketahui juga bahwa permintaan konsumen itu selalu berubah-ubah. Maka dari itu dibutuhkan suatu persediaan yang optimal guna menjaga permintaan konsumen tetap terpenuhi. Lalu setiap perusahaan manufaktur tentunya pasti memiliki suatu mesin ataupun fasilitas produksi yang mana pasti juga akan mengalami kerusakan. Dalam perbaikan mesin yang rusak tentu memerlukan faktor pendukung, yaitu suku cadang pengganti. Maka dari itu, persediaan suku cadang merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Adapun yang ketiga adalah mengenai supply chain-nya. Pada perusahaan yang 7 ini, mereka memiliki kondisi bisnis partnership, yaitu semacam strategi aliansi di mana perusahaan dengan supplier itu menjalin kontrak yang dengan jangka panjang sehingga kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan dapat terpenuhi dan sebagainya. Di sini biaya pemesanan pada perusahaan memiliki biaya yang cukup besar. Maka dari itu memerlukan pengendalian persediaan yang optimal guna meningkatkan profitabilitas. Jika perusahaan tidak menerapkan atau tidak melakukan pengendalian persediaan, khususnya pada suku cadang ini yang biaya pemesanan yang besar, maka akan terjadinya penumpukan biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori pemborosan. Jika kita melakukan atau menaruh perhatian pada pengendalian persediaan tersebut, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari dilakukannya pengendalian tersebut. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini adalah perusahaan yang ditulis atau dilakukan penerapan metode probabilitasnya, yaitu adalah PT Pertamina Drilling Services Indonesia. PT Pertamina Drilling Services ini merupakan bagian dari perusahaan Pertamina, yang mana sekarang mereka sudah berdiri sendiri. Perusahaan Pertamina ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa, sesuai namanya drilling service, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mereka melingkupi pekerjaan pemboran, kerja ulang lapisan sumber migas, dan geotermal. Pada pekerjaan pemboran ini, mereka salah satu jasanya adalah merentalkan rig yang mereka miliki. Saat ini mereka memiliki 42 rig yang direntalkan dan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 12 large rig, 15 medium rig, dan 15 small rig. Setiap rig yang dipakai jasanya oleh yang konsumen yang menggunakan jasa PT PDSI ini selalu akan diberikan semacam warehouse set yang berisikan 1.030 jenis material suku cadang untuk membantu atau membantu ketika mesin-mesin produksi tersebut mengalami kerusakan,
maka PT PDSI menyiapkan suku cadang tersebut. Akan tetapi PT PDSI belum menerapkan metode yang kurang optimal dalam pengendalian persediaannya. Nyatanya pada saat ini banyak suku cadang yang mengalami permintaan banyak, sedangkan di dalam stoknya atau di dalam inventorinya itu sudah habis. Dan ketika suku cadang ini tidak terpenuhi, maka ini akan mengakibatkan kerugian berhentinya produksi tersebut karena mesinnya yang rusak. Nah, maka dari itu kita perlu memerlukan atau menaruh perhatian terhadap pengendalian persediaan suku cadang ini. Nah, pada makalah 2 ini, saya memiliki batas untuk komponen-komponen yang dicari dalam pengendalian persediaan. Yang pertama adalah EOQ, yaitu Economic Order Quantity, yang memiliki pengertian jumlah kuantitas optimal dalam setiap kali pemesanan suku cadang. Lalu yang kedua adalah Reorder Point, yang memiliki pengertian titik persediaan untuk melakukan pemesanan suku cadang kembali. Yang ketiga adalah Safety Stock, yang memiliki pengertian persediaan pengaman sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan suku cadang. Yang keempat, Total Inventory Cost atau total biaya persediaan, yang memiliki pengertian total seluruh biaya tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk persediaan suku cadangnya. Dan setiap atau seluruh metode pengendalian persediaan adalah untuk mencari total biaya persediaan yang paling kecil. Nah, lalu untuk material suku cadang ini, karena dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan material-material lainnya, lalu metode apa yang cocok? Untuk metode pengendalian persediaan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metode deterministik dan metode probabilistik. Untuk metode deterministik adalah metode yang permintaannya itu, pengendalian persediaan yang permintaan itu diketahui secara pasti. Seperti pada perusahaan manufaktur biasanya. Untuk menyuplai misalkan pembuatan produk roti misalkan. Lalu kan misalkan seperti gandum dan lain itu dipasok atau memiliki jumlah yang selalu pasti. Nah, dan metode yang jenis kedua adalah yang dinamakan probabilistik. Probabilistik ini adalah suatu metode untuk permintaan yang karakteristiknya itu tidak pasti atau random. Dan ini sesuai dengan karakteristik dari suku cadang sendiri, yang mana kita tidak akan mengetahui kapan suatu mesin produksi mengalami kerusakan, sehingga kapan suku cadang itu memiliki permintaan. Maka di sini metode yang digunakan adalah probabilistik. Lalu yang kedua adalah model. Probabilistik terbagi menjadi 2 atau memiliki 2 model. Yang pertama adalah model Key dan lalu model P. Model Key di sini memiliki pengertian waktu pemesanannya tetap, namun jumlah kuantitas yang dipesan pada saat waktu tersebut berbeda-beda, dan kebalikannya adalah metode P. Metode P adalah jumlah kuantitasnya tetap, namun waktunya berbeda-beda. Nah, di sini untuk material suku cadang, jika kita menggunakan metode P, maka itu akan sia-sia atau seperti ini. Jika kita menggunakan metode P, di mana jumlah kuantitasnya sama dan waktu yang berbeda-beda, misalkan yang dicari adalah waktu pemesanan, dan waktu pemesanannya misalkan 1 minggu. Setiap 1 minggu akan dilakukan pemesanan, sedangkan suku cadang sendiri kan permintaan tidak diketahui. Otomatis akan terjadi penimbunan di sini, maka metode P tidak bisa kita eliminasikan di awal. Maka model yang cocok adalah model Key atau metode model Key. Di mana tadi model Key sudah disebutkan yang dicari adalah kuantitasnya, sedangkan waktunya tetap. Di sini dilanjutkan untuk asumsi. Untuk penggunaan pengendalian persediaan metode probabilitas ini, diperlukannya 2 asumsi ketika terjadinya kekurangan.
Terdapat dua asumsi. Yang pertama adalah backorder dan yang kedua adalah low sell. Backorder memiliki pengertian user atau konsumen, di mana di sini adalah pihak produksi, karena kita berbicara PT PDSI, yang meminta atau memiliki permintaan suku cadang ketika warehouse tersebut atau pihak persediaan terjadi kehabisan stok, maka si pihak produksi ini akan menunggu sampai pihak procurement atau dari inventory tersebut mengadakan barang kembali. Sedangkan low sell ini memiliki pengertian si user atau pihak produksi ini dia akan mencari barangnya sendiri tanpa menunggu dari pihak inventory mengadakannya kembali. Nah, di sini PT PDSI menerapkan kebijakan refill material kata kosong, maka asumsi yang digunakan adalah backorder. Berikut sekilas rumus dari model key backorder. Untuk perhitungan metode ini diperlukan dua tahap, yaitu untuk mencari key atau nilai kuantitas pertama dan yang kedua, dan key 2 untuk mencari kuantitas kedua. Kuantitas pertama ini sama halnya seperti mencari EOQ biasa, dan untuk kuantitas 2 kita akan menambahkan nilai ekspektasi kekurangannya. Baik, akan saya coba jelaskan secara garis besar saja. Rumus pertama kita perlu mencari kuantitas optimum pertama menggunakan rumus ini akar 2AD per H, atau keterangannya bisa dibaca di bawah. A adalah biaya pesan, D permintaan, dan H adalah biaya simpan. Lalu setelah mendapatkan Q1, Q yang bisa dibilang kuantitas yang tidak memperhatikan faktor kekurangan, lalu kita mencari nilai alfa guna dimasukkan ke dalam kemungkinan atau peluang terjadinya kekurangan pada ketika Q tersebut bernilai Q1, yaitu H Q0 dibagi CUD. CU sendiri adalah biaya kekurangan persediaan. Lalu setelah mendapatkan A, maka kita bisa menghitung R1 atau ROP-nya. ROP ketika dia tidak memperhatikan kekurangan persediaan. Memiliki rumus permintaan dikali lead time ditambah peluang terjadinya kekurangan dikali standar deviasi serta dikali lead time. Lalu setelah mendapatkan R1, kita memasuki tahap kedua, yaitu untuk menentukan jumlah berapa kuantitas suku cadang ketika kita memasukkan ekspektasi dari kekurangan pada horizon data yang dimasukkan. Memiliki rumus yang sama, akan tetapi dengan menambahkan biaya kekurangan serta ekspektasi. N adalah ekspektasi kekurangan persediaan pada siklus tersebut. Lalu setelah melakukan Q2, kita masukkan seperti tahap pertama untuk mencari R2. Lalu setelah kita dapatkan Q2 dan R2, yang mana ini merupakan nilai kuantitas dan titik pemesanan kembali ketika mengetahui peluang dari terjadinya stock out atau kekurangan. Di sini untuk model key backorder, ketika R2 memiliki nilai yang relatif sama dengan R1, maka iterasi selesai. Seperti contoh yang tidak berbeda jauh, misalnya 1,6 dan misalnya 2,0 sekian. Jika R1 dan R2 memiliki nilai terpaut jauh, misalkan 1 dan 10, maka perlu dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Sampai Q3, Q4, seterusnya sampai nilai R yang terakhir dengan R sebelumnya memiliki nilai yang relatif sama. Namun pada kasus ini Q1 R2 dan R1-nya itu memiliki yang sama, otomatis iterasinya selesai. Setelah kita mendapatkan hal tersebut, kita menghitung komponen yang akan kita cari terakhir, yaitu total biaya persediaan. Memiliki rumus seperti ini, di mana tadi total biaya persediaan adalah total biaya simpan, total biaya pemesanan, total biaya pembelian, dan total biaya kekurangan. Memiliki rumus seperti ini. Kita lanjutkan.
Baik, setelah kita mengetahui perhitungannya, di sini untuk pengolahannya terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah untuk menentukan klasifikasi, karena untuk memperoleh suatu efektif dan efisienan, kita tidak mungkin menghitung seluruh suku cadang atau penilaian persediaan terhadap seluruh suku cadang yang dimiliki. Maka dari itu kita memerlukan sistem atau analisis ABC untuk mencari suku cadang apa yang perlu kita lakukan pengendaliannya. Lalu yang kedua adalah komponen, yaitu menentukan biaya-biaya pada suku cadang, biaya yang diperlukan sebelumnya. Ketiga, perhitungan, dan yang keempat adalah hasil pengolahan data. Baik, tahap pertama adalah mengklasifikasikan suku cadang menggunakan sistem ABC. Menurut Vilfredo Pareto yang menciptakan metode ini, mengatakan bahwa jumlah dari jenis inventory terhadap total jenis inventory yang ada di gudang itu memiliki nilai 20%, 20% yang memiliki nilai inventory akumulasi terhadap total nilai inventory sebesar 80%. Jadi secara kasarnya seluruh barang yang ada di gudang 20%-nya itu memiliki nilai yang sangat-sangat besar, yaitu 80%. Jadi semua 20% barang yang di gudang itu total nilainya itu ya di 20% barang itu. Seperti itu secara kasarnya. Dan dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada A, B, dan C. Untuk kelompok A itu adalah total akumulasi dari 0 sampai 80%, untuk yang B adalah 81 sampai 90%, dan yang C adalah 96% sampai 100%. Setelah dilakukan klasifikasi ABC, berikut adalah 6 dari 1030 jenis suku cadang. Ini adalah 6 suku cadang yang memiliki permintaan paling kritis, yaitu golongan A, permintaan paling kritis, dan juga permintaan paling kritis, ya terus total yang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan besar, dan permintaan yang paling tinggi di siklus tersebut. Di sini 6 suku cadang ini saya hanya memiliki data untuk 2 tahun, tepatnya 1 tahun dari bulan Agustus 2019 sampai April 2020. Berikut adalah data permintaannya. Lalu setelah itu, tahap berikutnya adalah kita menentukan komponen-komponen biaya yang diperlukan untuk melakukan perhitungan. Yang pertama adalah biaya pemesanan. PT PDSI, seperti yang di awal telah dijelaskan, memiliki kontrak jangka panjang dengan sebuah supplier yang terletak di Bunyu, Kalimantan. Di sini saya mendapatkan data bahwa setiap suku cadang tersebut yang dilakukan pemesanan itu dilakukan secara akumulasi, atau bisa dibilang sekalian lah. Untuk hal tersebut, biaya pemesanan ini dilakukan menggunakan peti kemas atau kontainer, yaitu 1 kali 20 feet, yang diestimasikan memiliki biaya 46 juta per pesan. Lalu yang kedua adalah biaya pembelian. Berikut ini adalah biaya pembelian untuk ke-6 suku cadang tadi. Beda dengan SI dapat dilihat. Berikut harganya. Lalu komponen biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini termasuk seperti biaya perawatannya di gudang, lalu biaya yang berhubungan dengan penyimpanan suku cadang tersebut di gudang. Di sini PT PDSI hanya memberikan atau menerapkan estimasi paling besar 5% dari harga barang. Dan dapat dilihat berikut adalah biaya simpan setiap produknya per unit dan per tahun.
setelah itu kita harus mencari biaya kekurangan. PT PDSI memiliki kebijakan bahwa ketika pihak gudang tidak memenuhi kebutuhan konsumen, memenuhi kebutuhan user atau konsumen di sini adalah pihak produksi, maka pihak gudang tersebut akan dikenakan denda sebesar $21 per hari. Di sini biaya kekurangan adalah biaya yang timbul akibat tidak terpenuhinya suatu permintaan, baik berupa denda. Nah, maka denda tersebut jika kita konversikan ke rupiah saat ini, yaitu 294.000 per harinya denda tersebut, dan dikalikan dengan jumlah horsepower dari setiap rig. Rig yang kita amati di sini adalah rig 11.2 yang memiliki horsepower 1.000 horsepower. Horsepower adalah daya suatu rig tersebut untuk kekuatan rig, bisa bilang kekuatan rig untuk menghasilkan crude oil. Rig 11.2 ini memiliki 1.000 horsepower dikalikan dengan denda per harinya 294 sehingga memiliki biaya kekurangan per hari sebesar 294 juta. Yang mana ini bukan biaya yang sangat besar yang ditanggung oleh PT PDSI karena bagian produksinya tidak dapat beroperasi akibat kekurangan persediaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah komponen lead time. Untuk mengirim suku cadang dari Bunyu supplier menggunakan tanker atau tadi itu membutuhkan dikirimnya ke Jakarta Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Kita konversikan ke bulan menjadi setengah bulan, dan karena kita di sini untuk mencari total biaya persediaan per tahun, maka kita rubah lead time-nya menjadi tahun, di mana menghasilkan 0,04 tahun. Oke, setelah kita lakukan perhitungan, berikut adalah hasil pengolahan data untuk 6 suku cadang. Seperti salah satunya di sini adalah Meditran Esek SAE, memiliki demand-nya 5 untuk siklus berikutnya, dan EOQ atau kuantitas ketika kita akan melakukan pemesanan ada sebanyak 110, dan ROP titik pemesanan kembalinya adalah 2, dan safety stock-nya adalah 2. Di sini mengapa safety stock dan ROP tidak terlalu jauh, sedangkan ROP tersebut adalah titik pemesanan kembali dan safety stock adalah stok pengaman atau stok yang digunakan ketika barang sedang dipesan atau sedang menuju ke gudang. Karena di sini permintaan suku cadang sebelumnya yang sangat jarang, bisa dilihat sebelumnya bahwa setiap bulan itu 3, ada yang 2, yang tidak menentu, yang sangat sedikit jumlahnya, sedangkan waktu atau lead time yang ditempuh adalah sebesar 15 hari, maka dengan menggunakan metode ini mengatakan bahwa dengan safety stock 2 itu tidak akan tercapai atau tidak akan mencapai kekurangan. Maka tidak perlu kita menimbun safety stock terlalu banyak untuk hal tersebut karena bisa menimbulkan biaya pemborosan yang besar. Nah, setelah kita berbincang mengenai metode probabilistik atau sistem pengendalian persediaan materialnya, di sini sekarang kita akan berbicara mengenai flowchart atau sistem rantai pasok yang berfokus pada pelayanan pekerjaan pemboran dari PT PDSI. Di sini terdapat dua komponen, 2 hal user, di mana yang pertama adalah user drilling operation atau pihak eksternal,
pihak eksternal yang menggunakan jasa PDSI untuk melakukan pemboran, dan yang internal adalah seperti unit dari Pertamina lainnya yang meminta bantuan peminjaman atau rig-rig yang dimiliki oleh PDSI. Yang untuk panah warna hitam adalah barang, panah warna hijau adalah informasi, dan panah warna oranye adalah aliran uang. Yang pertama kita bahas dari pihak eksternal. Dari user memiliki permintaan yang akan disampaikan ke fungsi drilling support-nya. Lalu fungsi drilling support akan mengecek kepada pihak warehouse site apakah barang atau suku cadang tersebut tersedia atau tidak. Jika iya, maka suku cadang tersebut akan langsung dikirimkan ke pihak konsumen atau user. Namun jika tidak, pihak warehouse akan menghubungi procurement function untuk mengontak supplier spare part yang berada di Bunyu tadi. Karena di sini sistemnya mereka sudah menjalin kontrak jangka panjang, karena itu pihak procurement hanya tinggal melakukan, tidak memerlukan pemesanan dari awal, tidak perlu mengisi dokumen-dokumen seperti ini, hanya tinggal melakukan kontak dan memberitahukan kode dari suku cadang apa saja yang sedang diperlukan. Lalu setelah itu pihak dari spare part supplier ini akan mengirimkan suku cadang menggunakan peti kemas melalui transportasi laut, yaitu tanker, ke pelabuhan. Lalu dari pelabuhan itu sudah termasuk urusan dari pihak internal PDSI menggunakan truk kontainer dan mengantarkan barangnya ke warehouse set sesuai drilling user yang memiliki permintaan. Nah, lalu dari fungsi aliran uang, di sini terlihat sangat ini pendek sekali, di mana user atau konsumen tadi akan membayarkan dari atas jasa-jasa peralatan pemboran tersebut, lalu akan menuju treasury function, lalu untuk pembayaran biaya pemesanan dari spare part supplier tersebut, pihak PDSI memberikannya atau melewati bank, di mana bank nanti akan meneruskannya ke supplier spare part. Baik, seperti itu untuk flowchart-nya. Dan yang terakhir adalah berupa kesimpulan serta saran dari makalah 1, makalah 2, yang mana makalah 1 adalah teori dari metode probabilitas, dan yang makalah 2 tadi adalah berisikan penerapannya terhadap material suku cadang. Kesimpulan yang pertama di sini, PDSI memiliki sistem pasokan material yang pendek karena menerapkan strategic alliance. Yang kedua, tanpa penanganan sistem persediaan yang baik akan menimbulkan waste cost seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, ketika kita sudah melakukan atau sistem persediaan yang optimal, maka waste tersebut dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan. Lalu yang ketiga adalah metode probabilistic loyalty back-order ini memiliki total biaya persediaan yang kecil daripada sistem persediaan yang diterapkan PDSI saat ini, yaitu adalah MSL, Material Stock Level, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem penilaian tersebut tidak cocok karena tetap terjadi kekurangan permintaan. Lalu saran yang ada adalah PDSI harus lebih memperhatikan biaya yang timbul akibat stock out. Yang kedua, perusahaan harus mempertimbangkan metode persediaan yang cocok untuk material yang diperhatikan. Dan yang terakhir adalah PDSI dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang lebih terintegrasi pada rangkaian sistem pasok mereka. Sekian dari presentasi dari laporan praktikum saya. Mohon maaf apabila
ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.